Lihat begini, The Fed itu sekarang kan ada dua hal ya yang harus dia pertahankan. Yang pertama adalah stabilitas moneternya atau stabilitas inflasi ya. Jadi pastikan sebagai target inflasi. Tapi di sisi yang lain stabilitas sistem keuangan. Jadi di sisi kiri dan sisi kanan. Bagaimana The Fed mengambil posisi di tengahnya. Jadi kalau di sisi kirinya dia harus menjaga stabilitas inflasi dengan target inflasi 2%. Nah sekarang kan diprediksikan inflasi sekitar 4,1 tadi ya perkiraannya. Nah itu kan sebenarnya belum mencapai target jangka panjangnya. Jadi peluang itu tetap ada kalau memang benar-benar The Fed ingin mencapai yang 2% itu ya, angka yang menjadi target jangka panjangnya gitu. Apakah The Fed sudah cukup puas bahwa 4 itu mendekati 2? Nah, itu juga yang itu yang menjadi makanya kenapa masih ada peluang untuk menaikkan. Nah, tapi di sisi yang lain, kita The Fed baru saja keluar dari berbagai permasalahan seperti debt ceiling saganya kemarin, terus kemudian juga SVB ya dan kejatuhan beberapa bank US-nya gitu. Nah, itu kan tentunya kalau dia menaikkan lagi, tentu itu akan memberikan sensitivitas kepada stabilitas sistem keuangannya sendiri, terutama di perbankannya tadi. Jadi kalau melihat ini, makanya kenapa 73% lebih kepada yang menahan. Karena apa tadi? Sebenarnya kan angka 4% itu sudah mendekati ke angka jangka panjangnya. Ditambah lagi ada penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya US itu harus mulai menaikkan inflasi jangka panjangnya karena 2% itu udah nggak cocok dengan kondisi dinamika global Hmm. saat ini gitu dengan adanya supply shock yang terlihat cukup relatif permanen gitu. Sebenarnya angka 2%-nya sendiri itu masih bisa rubah gitu atau diperdebatkan gitu. Nah, itu makanya kenapa saya melihat bahwa memang kenapa The Fed ini 70% probability untuk lebih banyak ditahan karena itu tadi karena bobotnya lebih banyak kepada bahwa itu tadi sebenarnya udah ongoing track pada penurunan inflasi tadi mendekati ke 2%-nya sehingga untuk mencapai juga tujuan stabilitas sistem keuangannya untuk mengurangi resiko perburukan pada sektor Oke, keuangan dan perbankannya pasca baik. kejatuhan SVB seperti Baik, tampaknya memang lebih berat tadi ya ke arah seperti apa stabilitas sistem keuangan di Amerika Serikat itu sendiri begitu. Karena tadi sekali lagi angka 2% juga masih bisa diperdebatkan lagi begitu ya urgensinya untuk mencapai level inflasi di 2%. Nah, kemudian saya akan ke Pak Steven. Anda melihatnya begitu ya, tadi sudah dijelaskan dengan rinci oleh Ibu Talisa begitu ya. Mungkin dari poin Anda sendiri, pandangan Anda sendiri seperti apa terkait dengan sikap The Fed di bulan ini? Ya, saya rasa sebagian besar sudah dijelaskan oleh Bu Talisa. Saya menambahkan bahwa sistem perbankan di Amerika Serikat ini sebetulnya sudah memberikan alarm ya. Kalau kami perhatikan di Ashmore bahwa kredit demand di US ini sudah mulai mengalami penurunan ya. Demikian pula kalau kita lihat dari sisi underwriting ya, kalau kita lihat dari sisi kemudahan bank memberikan kredit itu juga semakin turun. Artinya bank semakin sulit memberikan kredit. Sebetulnya memang tadi kalau kita lihat problem besar saat ini memang The Fed ini punya dua peran. Selain menjaga stabilitas inflasi, Fed ini juga harus bisa berperan menjadi menjaga stabilitas moneter dan menjadi lender of the last resort untuk bank. Yang saat ini memang sistem perbankan di US mengalami masalah ya, di mana kalau kita lihat likuiditas dari banking system ini semakin menurun karena kebijakan The Fed yang begitu agresif tahun lalu. Dan ini perlu dilihat bahwa kenapa nasabah-nasabah perbankan di US ini terus melakukan withdrawal, ya, kerap melakukan penarikan dana dari sistem perbankan US karena memang ada satu gap yang signifikan di antara imbal hasil instrumen pasar uang dan imbal hasil yang diberikan oleh suku bunga deposito dari perbankan. Dan ini kalau saya lihat spread atau gapnya bisa mencapai 3-4%. Sehingga kalau suku bunga terus naik, gap ini terus melebar, ya, artinya imbal hasil di instrumen pasar uang lebih menarik dibandingkan suku bunga time deposit bank, ini akan semakin memicu penarikan likuiditas dari banking system oleh nasabah. Ini yang harus dijaga oleh The Fed dan menurut saya memang kemungkinan sangat tinggi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga dan bahkan saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya skenario saat ini mungkin kita sudah mencapai puncak suku bunga dari The Fed. Ya, Oke, baik baik. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Steven begitu ya Ibu Telisa, Anda melihatnya apakah ini juga sudah mulai masuk ke akhir kejayaan dolar begitu ya? Karena kita lihat juga kan sebetulnya dalam beberapa waktu terakhir dolar posisinya cukup kuat begitu ya. Namun dalam sepekan terakhir juga kita lihat rupiah sudah mulai bisa mengimbangi begitu dan bahkan sudah mulai mampu menguat di level 14.800-an begitu ya setelah sebelumnya sempat hampir
lebih mendekati ke level 15.000 begitu. Apakah Anda melihat artinya di satu sisi era kejayaan dolar ini akan mulai berakhir di tengah The Fed yang akan mempertahankan kebijakan suku bunga acuannya begitu? Iya, jadi sebenarnya ini juga tergantung kinerja ekonomi Amerika Serikat sendiri, karena kita ingat bahwa pastinya Amerika adalah sebagai safe haven aset ya. Jadi apa namanya kalau dikatakan diakhiri kejayaan dolar itu terlalu ini ya, mungkin terlalu berlebihan ya, dalam arti bahwa sebenarnya kan dolar saat ini memang masih sebagai mata uang utama di dunia yang itu juga dibutuhkan di dalam berbagai transaksi, meskipun tadi memang ada gerakan seperti dedolarisasi dan seterusnya, tetapi dalam jangka pendek menengah ini dolar tetap sebagai pilihan untuk sebagai safe haven ya, dan juga aset-aset US dollar ya, treasury bills, treasury bonds-nya. Jadi artinya bahwa karena dunia ini masih kekurangan dari sisi safe haven, jadi investor ya nggak punya banyak pilihan ya, misalkan kan dolar, emas, atau kemudian juga euro sendiri sedang mengalami guncangan juga gitu. Jadi kan investor sendiri sebenarnya saat ini tidak punya banyak pilihan gitu. Jadi sebenarnya yang ditunggu nanti adalah dolar ini sebetulnya masih bisa menarik ya buat para investor kalau bagaimana trajektori perbaikan dari narasi ekonomi US-nya sendiri. Jadi US sendiri tuh bagaimana memperbaiki kinerja ekonominya ya, dari sisi tadi labor marketnya, kemudian dari sisi pertumbuhan ekonominya, karena kan dia ada ancaman resesi juga begitu ya. Nah, pasca dari ini semua ya, setelah menghadapi berbagai gejolak ini gitu. Dan tadi sudah disampaikan Pak Steven juga kan, pertumbuhan kredit di US itu sudah tanda-tanda nih slowing sign recession. Nah, bagaimana antisipasi kebijakan selanjutnya bagi US untuk menciptakan driver-driver baru dari ekonomi growth. Nah, seandainya ini bisa dijawab oleh Amerika ya, sebenarnya dolar masih tetap akan kuat ya di tengah Mhm. berbagai ketidakpastian.